Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis yang ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, Bukhari Muslim, idza hakama al-hakimu qad shahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa khata'a falahu ajrun wahidun. Nalikana memutuskan seorang hakim, lalu dia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka falahu ajroni. Seorang hakim tersebut, ahli hukum, pemutus atau hakim, ketika benar keputusannya, ijtihadnya benar, maka dia dapat 2. Wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Dan ketika salah ijtihadnya, maka dia dapat pahala satu pahala. Betul loh, salah kan dapat pahala ini. Ini yang berijtihad. Ijtihad itu adalah berpikir keras ya, dalam ijtihad ada mujtahid ya, orang yang ahli ijtihad, badrul majhud fi talabil maksudnya. Jadi mengerahkan segenap pikiran, ilmu, nalar, dalil dan sebagainya untuk mencari kebenaran. Oh ada gini, ini memutuskan ini, misalkan gini, ada memutuskan salah, ada memutuskan 3 tahun, ada memutuskan begini, atau memutuskan hukumnya ini begini, A atau B. Kalau benar, cocok, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat 2, yaitu pahala upayanya, usahanya untuk mencari kebenaran. Orang berijtihad, orang berupaya untuk berbuat kebaikan, dia dapat pahala 1 usahanya. Kemudian benarnya, benar dapat 2 pahala. Dalam keterangan lain, kemudian yang salah dapat 1 pahala. Usahanya itu, karena dia usahanya benar-benar ingin cari kebenaran, dapat 1 pahala. Upaya kerasnya, niat bagusnya itu, loh, dia dapat 1 saja. Niatnya benar, tapi tomepe kesalah. Sebab loh, kesalahannya gimana? Salahnya ini tidak dikehendaki. Salah ini tak niat salah, karena benar, yang pas tebak kesalah. Tebak saya benar rongkuh. Jadi ketika ijtihad ada yang perbaruan, ikut yang baru, dapat lu ternyata begini, wah apa? Karena upayanya tidak main-main. Dan orang yang berijtihad, orang nikah, saya motosaki itu kan kalau benar-benar sampian saya tahu yang kenapa misalnya orang dia benar nikah, benar motosaki, benar nikah. Wal muradu bil hakim yang mustabbitu hukmin ini kan. Orang saya tokan ketepati hukum, orang saya tokan hukum. Baik ya, alimun ya. Ahlul lil hukmi. Memang ahli hukum. Walaupun sampai tos motosaki kengden badan, kita tetap tak masuk dalam mujtahid, dalam artian orang saya berhak motosaki hukum. Katanya ada ustaz dan nikah. Walaupun sampai orang motosaki nikah, mau sampai orang bengkel mobil, silakan katanya ke ahli bengkel mobil motosaki, oh keliru, ternyata sasisnya, ternyata radiatornya, tidak masalah, no problem. Tapi walaupun sampean tahun yang pernah mobil mau bongkar dan badan, mau bongkar, bokong dan jadi karena tak bisa kayak banyak lopo itu benar salah. Nah, ijtihad itu tak nyokop, alimun atau ahli amrul lil hukmi tak nyokop oleh pahala, tak masuk kategori tidak hakimu fajtahada fa asaba falahu ajroni. Nikah. Jadi, nah sampean nikah saya terhadap nikah.
Ayo cari ilmu sebanyak-banyak, kuncinya keluar sambian banyak-banyak ajar, yang banyak belajar, agar ketika berijtihad kemungkinan salahnya kecil. Mereka Kimo sambian ahli bengkel mobil pula dia ajar khusus mobil, apa karena apa bengkel ajar dan sebagainya. Diki ahli, oh ini anunya, wah baru bisa. Mungkin tak nih apa bongkar mobil, atau salkut tak bisa udah dari orang ngabungkar, enggan salkut malah. Nah, yang hakim di sini ya, yang memutuskan ini ijtihadnya melalui prosedurnya, artinya dia ahli, lakar dia tokang, lakar orang kaya pantas sesuai kompeten, kemampuannya sudah ada. Nah, ketika salah dia masih dapat satu pahala usaha benarnya. Urusan salahnya kan tak enggak, tidak disengaja salahnya itu. Kemudian dalam keterangan lain bahwasanya orang yang berijtihad, hakim yang berijtihad ini dapat 10 pahala, kalau ketika salah dapat 1. Ini riwayat lain, ini riwayatnya dari Imam Tobroni, ada yang mengatakan begitu. Nah, persoalannya sekarang siapakah yang berijtihad? Ya, ini siapakah hakim ini? Tentu harus melalui syarat keilmuan yang cukup. Nah, jadi kedepan sambian tresante deki mutano mumpun ten cenai ko hokoma mungkin tadi mujtahid nek kene an umpamana kati hakim pemotos nek kene an bene hakim saya pengadilan utawa hakim tingkat luas sampai termaco ngoko-ngoko boleh ya ibu cangkauan dia jalan-jalan bang-gampang motor sakit nika orang saya istihad nika badrul majhud ya. Ini benar-benar mencurahkan segala pikirannya dengan keilmuannya. Bening dia teman-teman itu ada ya, bening ngarang. Walaupun nanti prediksinya, keputusannya itu memang tidak koki ya. Ada keputusan begini, oh ini apa marojiknya, referensinya begini. Baru diputuskan. Tak dan sebadan senegal. Tak awam. Ikut, kau sampai nyatanya di mereka pun karena jangan kau marah oh senikah kau usah senikah. Jadi walaupun nikah, oleh dua, salah dikikan oleh situ. Mending kata masuk lagi, malah membutuh lagi. Senikah. Nikah terkhusus kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk memutuskan suatu keputusan hukum. Nikah. Ini yang hadis yang ke ini saya kira cukup. Kemudian yang kedua. Nanti malam Rabu ini Rabu Bekasan Kabupaten Robo. Nah ini sudah populer ini di Jawa, di Madura, di Kalimantan. Pohon ecebet ada Robo, ada Rabu Bekasan ya. Madura ada Robo, ada Rabu Bekasan, sebenarnya Rabu Bekasan. Orang Madura ada. Jadi istilah-istilah itu kalau di Pontianak Robo. Di Pontianak ini di mana? Di Mempawah atau di Sungai Kakap acaranya robo-robo bahkan sebulan, kadang-kadang meriah sekali ini. Nah sebenarnya panjang cerita kalau mengenai robo-robo. Ini berkenaan di bulan Sofar. Di bulan Sofar ini ya dalam Kanzun Najah yang Wasurud ini sudah populer. Kalau bulan-bulan ini ada namanya kitab Kanzun Najah Wasurud ya. Itu disebutkan ini juga sama ya. Nanti kalau ada di Jakarta atau di lain tempat atau di aliran lain yang mengatakan oh enggak usah, ya enggak apa-apa, enggak usah ikuti. Nah, kalau kalian enggak ada ikutan robo-robo, enggak ikut Rabu Bekasan, ya enggak apa-apa. Tapi enggak usah mencela yang berlebihan karena juga ada ijtihadnya ya. Baik itu dari kalangan ahlus sufi, ahlus tasawuf dan lain sebagainya, itu juga ada. Dan bukan sembarang orang benereng-orengan, menebal abal di Jawa Tengah. Kiai besar juga dulu ada Kiai Maimun Zubair dan sebagainya menyampaikan tentang bahwa seyogyanya kita berdoa di bulan di Rabu akhir Sofar ini, Sapar nih gajah menunjuk atau beda robo ya. Di Madura juga ada.
Tentu di Jawa Tengah, di Jawa Timur tidak semuanya ulama, tidak semuanya aliran, tidak semua kiai. Tapi kalau mau berdoa, silahkan kalau di hari Rabu ini. Rabu. Nah, di sini di Kalbar ini biasanya Rabu paginya. Padahal hari Rabu itu dimulai malam Rabu, maghrib itu sudah masuk Rabu. Salah enggak Pak kalau dimulainya itu? Ini yang fokus kepada yang mau robok-robok, yang Rebu Bekasan. Yang Jawa itu Rebu Bekasan. Tak betulnya Rebu Bekasan. Kata orang sini robok-robok ini kita robok-robok kata orang lain sini. Nah. Andaikan pagi ya tidak apa-apa, andaikan Pak sore ya tidak apa-apa, andaikan sekarang ya tidak apa-apa. Gitu. Cuma menepakin kalau di Jawa itu malam Rabunya, Rabu, ya malam Rabunya. Jadi ada yang sholat sunat tapi bukan sholat sunat, ada namanya untuk apa ya, ditafil balang atau apa itu tidak ada. Sebenarnya itu hanya sholat sunat mutlak karena lupa doa juga. Sholat sunat biasa. Ya, ini di Safar ini kenapa? Nanti kalau yang baca doanya nanti ya yang baca apa? Ya ij'alna ya Rabbi ya Fir'is Hasin min Jamil Balaya baca 3 kali atau 7 kali untuk sebulan air hari ini nggak apa-apa. Nanti yang baca ya Ustaz ya. Nanti ya yang bacanya nih ya ij'alna ya Rabbi Fir'is Hasin min Jamil Balaya baca 3 kali atau 7 kali untuk ini karena Rabu. Nah, di Rabu Safar akhir ini menurut sebagian ahlul kasbi wa tamkin, orang ahli mukasyafah sebagian mengatakan Rabu terakhir ini ada sekitar 320 balak yang diturunkan. Nah, gitu. Ada 320.000. Ya udah tahu di mana-mana balak-balaknya model-model apa, nggak usah urus itu. Yang penting ada yang mengatakan begitu, mau percaya enggak? Yang enggak. Gitu. Ini 320.000 diturunkannya, artinya ketok palunya ini hari Rabu terakhir 320 berupa ini gempa, berupa penyakit, berupa gini. Nah, menurut ahli orang yang arifin ini menganjurkan untuk berdoa agar tolak balak. Jadi antaranya ada yang sholatnya sholat biasa, sholat mutlak, ya bacanya nanti tahun nih Pak, napaan yang mau dibaca, ya baca ya kalau yang nggak hafal alina atau nakal kau berapa yang nyatetnya bingung ya baca kul ja'ayul kafirun, kalau berbinat ya sudah sunat mutlak biasa saja lah Bapak. Kalau nggak sholat ya nggak apa-apa. Oh kalian kita di sini sudah tiap hari membaca kaful balak di Bismillahirrahmanirrahim. Besok siang sore kalau Selasa biasanya basaudan itu ya. Basaudan. Allahumma ya kafil bala'i finan bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah. Itu sudah banyak. Itu sudah memenuhi kita untuk tolak balanya di pagi dan sore tolak balak doa itu. Nah, ya nggak apa-apa nanti ke hari malam Rabunya atau Rabu paginya terserah. Tolak balak dengan doa yang itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari balak-balak tersebut. Mudah-mudahan hanya kita, tetangga kita, warga kita, tetangga semuanya mudah-mudahan dijauhkan balak yang 320 itu. Balaknya itu apakah tidak jadi? Ya mudah jadi tapi untungnya kita selamat ya. Setidak-tidaknya ketika ada balak kita itu tetap dalam kondisinya baik-baik saja, tetap husnul khotimah. Itu yang kita harapkan dengan doa-doa ini. Tidak ada jaminan nanti kalau sudah doa ini selamat tak kira nggak ada. Kalau sudah ada ketentuannya nanti ada. Tapi setidak-tidaknya ketika balak itu turun, kita terselamatkan dari balak. Kalau soal badan kita hancur boleh. Kalau soal fisik kita materi hancur boleh. Tapi ketika balak turun, kita terselamatkan, hati kita tetap di jalan Allah. Itu yang kita inginkan. Ini jangan salah, salah baca. Kemarin kan ada ya, yang tolak balak maupun di Mempawah di mana yang ini banyak itu. Tapi apakah ada yang ada kecelakaan? Enggak, ada saja. Tapi ketika kecelakaan kita berharap kecelakaan itu dalam kondisi yang baik-baik saja dalam lindungan Allah, hati kita, iman kita itu setidak-tidaknya.
Nah, tolak bala sekali lagi bisa dengan doa, dengan sholat, atau kumpul-kumpul bersama, baca Yasin. Nah, Yasin biasanya diulang. Memang ada nih, ada disebutkan juga baca Yasin ketika salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir, itu dibaca 313 kali. Mau sambil apa juga baca Yasin sendiri boleh. Kalau tidak apa-apa itu Pak enak. Mau baca Yasin 7 kali silakan. Mau baca Fatihah atau ayat kursi, ya ayat kursi lagi. Jadi kalau yang tidak bisa dengan ini, kata siapa itu? Saya dengar ceramahnya dari Kiai Abdul Ghafur dari Sunan Derajat, dia menganjurkan baca ayat kursi juga 360 kali sesuai hitungan hari, agar apa ya, token ngatasi selama setahun itu 360 itu dengan ayat kursi berapa? 360 kali. Ya silakan mau pilih yang mana. Rotib Pak, baca rotib saja Pak, dapat Pak pagi boleh silakan. Sekali lagi untuk yang mau robo-robo silakan, mau malam Rabu, mau Rabu pagi silakan. Juga dengan bersedekah. Sedekah itu bisa dengan ketupat ya, bisa dengan Indomie atau apa, silakan. Untuk bersama itu Pak, termasuk juga liter ilmala. Jadi saya kira itu di acaranya. Kalau di sini ada enggak nanti di sana di mana? Ada biasanya Ustaz, ada kan? Belum nyapok ya yang baru. Ya terserah besok nanti mungkin hari pagi atau siapa ada Bapak pernah baca Yasin. Kalau di Sanawiyah mungkin ada paginya ada acara itu. Ya kalau malamnya ada silakan. Kalau yang nggak sempat ya ada apa-apa. Yang penting kita berharap malam itu jauh dari kita dan andaikan datang tidak separah yang kita bayangkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salah silapnya mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Nabi Sada, ya Allah Nabi Sada, ya Allah Nabi Sada. Wa khatimah bi syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.